Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali bersama saya Devi Permanasari dalam program Suara Perempuan Muslimah. Tema kita kali ini adalah menuai berkah di dunia maya. Siapa di antara kita yang tidak tahu apa itu Friendster, Facebook, Twitter, atau bahkan YouTube? Tapi sekarang mungkin itu adalah pertanyaan dulu. Tapi sekarang kita tidak asing dengan semua yang telah saya sebutkan tadi. Itu adalah sosial media dan pastinya hampir semua di antara kita memiliki akun pribadi, salah satu di antaranya. Nah, bersama saya saat ini telah hadir Mbak Ari Kurnia. Assalamualaikum Mbak Ari Kurnia. Waalaikumsalam Mbak Devi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak. Mbak, tadi saya sudah sempat kasih tahu ke sahabat Zakat TV bahwa saat ini kita membahas tentang menuai berkah di dunia maya, gitu. Nah, Mbak Ari bisa cerita, Mbak Ari, apa yang sudah Mbak Ari tuai, berkah seperti apa sih sebenarnya dari dunia maya? Iya, banyak banget yang udah saya tuai ya. Karena awalnya ketika saya belum mengenal dunia maya, saya pure ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga. Meskipun saya mensyukurinya, tapi kan setiap manusia itu ada passionnya, ada potensinya, dan itu saat itu belum muncul, belum tergali. Kemudian saya mulai mengenal diri saya ketika saya mulai ada internet di rumah, mulai browsing, mulai belajar, terus kemudian baru oh iya ternyata saya harus begini. Terus ada blog yang saat itu sangat menjadi pemecut saya, membuka wacana Mbak Ari bahwa kita itu harus bergerak mulai dari sekarang. Terus dari yang terkecil dan dari yang termudah itu yang selalu saya pegang. Terus, apa Mbak, blog seperti apa? Atau blognya ada tulisan siapa di situ? Hadi Kuntoro. Ya, dia dari dulunya dia pegawai, terus kemudian loncat jadi wirausahawan. Saya pelajari terus sepak terjangnya, terus terinspirasi banget ya. Pokoknya saya harus bergerak gitu. Dari yang terkecil dulu, nggak usah muluk-muluk yang itu besar awalnya dulu. Ya. Berarti sebenarnya benar apa yang dikatakan orang-orang bahwa internet itu membuka wacana, tapi bagaimana kita memanfaatkan itu? Ya, begitu dari ya, segi positif apa negatifnya. Betul. Nah, Mbak Ari di sini ternyata setelah mengenal itu, Mbak Ari tergugah dan Mbak Ari mulai menggali kebiasaan Mbak Ari atau keterampilan Mbak Ari, yaitu menulis, begitu ya? Saat itu belum menulis. Saat itu belum menulis. Masih jauh sekali. Saya ingin menambah income keluarga dengan bisnis kecil-kecilan. Apa yang dilakukan Mbak? Memasarkan salah satu cracker yang waktu itu awalnya dari 2 dus, itu pun juga modalnya dipinjemin teman, kalau nggak laku boleh balik. Dari door to door, dari teman ke teman. Terus, jadi crackers itu ditawarkan melalui akun sosial media? Belum, saya itu belum. Oh belum Mbak? Saya belum kenal Facebook waktu itu, masih masih culun. Ya, terus dari teman ke teman aja, sistem reseller. Jadi teman ngambil door to door begitu ya Mbak? Teman ngambil reseller yang laku berapa, itu yang dibayar, seperti itu. Jadi tangan saya banyak kan, mereka menjualkan, lama-lama berkembang. Terus saya mulai mengenal Facebook, masarkannya lewat Facebook. Mulai di situ saat itu. Lewat iklan-iklan gratis. Dan itu semakin maju. Maju ya, alhamdulillah dapat harga yang sangat bersaing. Walaupun saya belum pernah ketemu langsung dengan suppliernya, tapi sistem kepercayaan di dunia online itu dapat membuat kita maju gitu. Nah, tapi sekarang di sini orang sudah mulai mengenal bahwa seorang Ari Kurnia adalah penulis buku, begitu ya Mbak? Dan Mbak Ari merasa bahwa menulis itu selain menuangkan ide, menyusun kata, merangkai kalimat, dan akhirnya menemukan sebuah makna. Gitu. Dan Mbak Ari menulis sahabat Zakat TV itu banyak sekali tentang bisnis. Gitu. Ada apa Mbak? Kenapa Mbak Ari tertariknya di bisnis? Apa karena tadi pengalaman menjual crackers? Gitu. Pengalaman itu ternyata dalam bisnis itu ada banyak filosofi, ada banyak makna, ada banyak hantaman yang mengajarkan kita untuk memahami kehidupan, seperti itu. Terus kemudian basicnya saya juga agrobisnis, di mana mempelajari ekonomi juga. Jadi dasarnya sudah ada, saya udah mengalami di lapangan sendiri, dan saya bisa menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Seperti itu. Nah, saat itu Mbak, pertanyaannya adalah apakah Mbak Ari sebelumnya juga punya kemampuan untuk menulis?
Saya baru menyadarinya ketika saya menang-menang lomba di Facebook itu, lomba menulis. Menang-menang lomba. Ini ada yang menarik, berarti Mbak Ari memanfaatkan Facebook tidak hanya untuk berjualan crackers, tapi Mbak Ari pastinya juga bisa bersilaturahmi, begitu. Dan Mbak Ari tadi bilang memenangkan lomba yang ada di Facebook. Iya. Berarti Mbak Ari juga memanfaatkan Facebook untuk mengikuti lomba-lomba begitu. Iya, Nah, saya baca peluang dari Facebook. gitu ya Mbak? Iya. Gimana ceritanya saat itu? Ceritanya awalnya ketika saya menjemput anak saya sekolah, saya ngobrol sama temen gitu. Ternyata dia cerita, bukuku udah terbit. Hah? Punya buku? Kok bisa sih? Gampang banget kayaknya, padahal sama-sama ibu rumah tangga. Okay. Penasaran, saya cari caranya gimana supaya bisa punya buku gitu. Terus ketemu, dia rupanya ikut lomba di Facebook, yang menang bisa diterbitin gitu rame-rame. Ya udah, saya sejak saat itu semua yang namanya penulis yang pick-nya gambar buku saya add semua info-info lomba menulis. Dan saya alhamdulillah ikutin. mereka juga menerima. Iya. Welcome Mbak Ari, mereka biasanya. welcome dengan Mbak Ari sebagai teman mereka. Iya. Mbak Ari juga menggunakan sarana Facebook itu untuk berdiskusi dengan mereka. Oh iya banget. Gitu. Apa yang Mbak Ari diskusikan? Ya tentang tema, tentang bagaimana nanti maju ke penerbitnya, banyak hal semua, jadi semua lewat Facebook sekarang. Gitu ya Mbak. Nah Mbak Ari kan punya keinginan yang sangat kuat saat itu ya, seakan-akan iri dalam tanda kutip gitu ya. Mungkin bahasa positifnya tergugah begitu, temannya Mbak Ari bilang bahwa bukunya diterbitkan gitu. Apa yang bikin Mbak Ari juga merasa aku juga harus punya buku gitu? Maksudnya aku juga bisa menulis buku gitu. Mungkin dorongan dari diri ya yang saya nggak mengerti. Pokoknya saya harus pengen punya buku. Mungkin karena sejak kecil saya suka baca, jadi buku itu akrab dengan saya. Terus ketika SD pun saya pernah jadi kayak semacam bikin majalah gitu. Ada ada surat membaca, ada ini saya bikin sendiri seolah-olah bikin buku. Jadi sebenarnya udah dorongan dari hati gitu. Yang Jadi saya baru paham saat sendiri. itu. Buletin ala anak-anak, seolah-olah saya bikin buku sendiri gitu loh. Dan itu memang tugas sekolah atau kesadaran Mbak Ari sendiri saat itu? Kesadaran diri. Oh ya? Iya. Mbak Ari umur berapa? Waktu SD itu. Waktu SD. Jadi Mbak Ari waktu SD pun sudah tergugah untuk membuat buku sendiri gitu ya, seakan-akan Mbak Ari yang menerbitkan buku itu. Jadi kok bikin majalah gitu ya? Iya, jadi kayak buku itu yang ada gambarnya, terus kemudian ada cerita apa gitu, saya susun sendiri gitu. Misalnya nggak nyadar kalau itu ternyata passion dari hati ya. Baru sadar ya beberapa tahun ini. Bahwa itu secara tidak sengaja Mbak Ari sudah menggali. Ada yang menarik tadi bahwa Mbak Ari dari kecil suka membaca. Saya akan bertanya-tanya lagi Mbak sekitar membaca gitu dan bagaimana akhirnya semua itu mengarahkan Mbak Ari untuk menulis gitu ya. Para sahabat Zakat TV, membaca itu adalah bahan bakar untuk menulis dan ini sudah ditegaskan oleh Mbak Ari. Ternyata dari masa kecilnya Mbak Ari juga selalu giat untuk membaca. Sesaat lagi kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita tentang menulis dan bagaimana akhirnya seorang Ari Kurnia menjadi seorang penulis. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Ari Kurnia. Mbak Ari, tadi Mbak Ari bilang bahwa Mbak Ari dari kecil sudah membudayakan diri untuk gemar membaca gitu. Itu bacaan apa yang Mbak Ari sering baca saat itu? Kan dari kecil sama ibu saya tiap anak dikasih satu majalah tiap minggu. Jadi saya Bobo, kakak saya Ananda, adik saya Donald. Ya udah itu. Jadi tiap minggu udah pasti itu. Terus kemudian kalau pergi keluar kota, misal ke Jogja, masa kecil kan saya di Madiun. Selalu mampirnya ke toko buku. Udah bebasin beli buku gitu. Seneng kan, lama-lama banyak bukunya. Terus kemudian ibu saya juga langganan Kartini, saya baca habis semua waktu SD itu, semua udah saya baca habis. Tentang semua topik saya udah paham gitu kan.
Terus kalau lagi dulu kan belum banyak hiburan ya, jadi kita mainnya ke perpustakaan, nyewa buku gitu. Jadi tanpa sadar udah kayak ada bekal gitu ya, dari apa yang kita baca itu ternyata mengendap. Dan dikeluarkannya saat-saat sekarang buat menulis, ternyata ada hubungannya gitu. Jadi secara tidak langsung atau bahkan bisa dibilang langsung ya, orang tuanya Mbak Ari sudah mendidik Mbak Ari atau menyiapkan Mbak Ari itu punya bekal untuk menulis, begitu ya Mbak? Iya, karena ibu saya dulu didikan keluarganya, belajar itu nomor satu, jadi diturunkan ke anak-anaknya. Pokoknya belajar dulu gitu. Tapi sumber-sumber ini, oke, kalau yang anak nakal atau banyak akal, happy mom segala macam itu adalah dari keluarga, kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang seperti ini, bisnis franchise, prospek dan menguntungkan, ini Mbak Ari sendiri menulis di sini ya. Nah ini untuk idenya bagaimana? Idenya, saya sebenarnya kalau menulis buku itu ingin memotivasi orang, ingin memasukkan dasar-dasar berbisnis itu seperti apa. Terus saya ramu dari teori dan jadilah buku seperti ini gitu. Jadi buku campuran lah dari motivasi sama teori gitu. Nah untuk tapi kan Mbak Ari sebelumnya juga tadi Mbak Ari bilang bahwa tidak punya pendidikan untuk menulis ini kan, gitu ya. Jadi tekniknya juga Mbak Ari sambil belajar, otodidak dan sharing atau diskusi dengan tadi teman-teman Mbak Ari. Kelas menulis. Setelah Setelah tertarik ya saya ikut kelas menulis secara online, secara offline saya ikutin. Apa aja yang Mbak Ari dapatkan dari situ? Ya cara menulis yang benar, terus link-link penerbit gimana, terus tata caranya mengedit yang benar gimana gitu. Secara online saja, sekarang udah zamannya online, mengapa harus capek-capek datang kan kalau bisa online. Mbak Ari masih punya waktu di keluarga, sementara kalau kita ikut kelas meskipun itu online, dipermudah oleh teknologi, bisa kita tidak harus datang ke tempatnya gitu ya, tapi kan Mbak Ari harus tertib, harus disiplin. Bisa, kan kalau kelas online paling 2 jam. 2 jam kita pakai daster juga bisa, sambil masak juga bisa kan, yang penting terus mantau aja yang di layar, seperti itu. Kira-kira dari sekian waktu pada saat Mbak Ari beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, itu di jam berapa Mbak Ari Saya menulis. Saya menulis malam. Sekolahnya dilakukan pada jam-jam berapa Mbak? Kelas menulis itu kelas yang menulis biasanya malam. Malam itu? Rata-rata malam. Bisa dicari jamnya. Sangat fleksibel. Waktu ini Mbak Ari bergabung dengan agensi atau bagaimana? Agensi naskah. Saya bergabung di agensi naskah. Jadi mereka sebagai penghubung antara penerbit dan saya. Jadi saya menyerahkan naskah kepada mereka yang melanjutkannya ke penerbit seperti itu. Bagaimana Mbak Ari menemukan agensi itu? Menemukannya secara tidak langsung ya, waktu itu karena saya udah pokoknya yang di Facebook tentang menulis saya add semua. Termasuk salah satu pemilik agensi itu saya add. Terus dia masuk komunitas juga, komunitas waktu itu ibu-ibu doyan nulis IDN itu, saya masuk ke situ, saya pantau semua perkembangannya. Terus suatu hari ada itu tawaran, siapa yang bisa menulis tema ini? Salah satunya ibu pun bisa berbisnis. Saya mencoba kan berdasar pengalaman pribadi, saya mencoba menulis outline, itu pun juga outline baru pertama kali saya nulis. Terus beranikan diri deh majuin. Alhamdulillah di ACC sama Gramedia, dan mulai deh menulis selama sebulan. Editornya dari Mbak Ari sendiri yang menemukan editornya atau dari agensinya atau dari komunitas itu Mbak? Agensi menyediakan editor. Nanti sampai ke penerbit ada lagi editor, jadi double editor. Nah Mbak, Mbak Ari sudah menang lomba gitu ya, terus Mbak Ari berhasil menulis meskipun itu ada kompilasi bersama teman-teman, dan akhirnya Mbak Ari dipercaya mempunyai kesempatan untuk menulis secara pribadi gitu ya, dan semuanya ini tentang keluarga dan bisnis gitu ya. Apa Mbak Ari masih terpacu lagi untuk menulis begitu, dan itu apakah itu memang Mbak Ari konsentrasinya sekarang memilih aku lebih baik menulis di bisnis atau ada buku-buku lain yang Mbak Ari tulis? Saya jadi ada 2 yang non fiksi sama fiksi, tapi kecenderungan saya saat ini memang non fiksi. Untuk ke fiksi itu kayaknya belum ada energi untuk ke situ karena kan beda banget pola pikirnya ya. Kalau non fiksi kita berdasar data fakta, kita analisis seperti itu. Kalau fiksi kan benar-benar berimajinasi. Jadi saya masih cenderung ke non fiksi. Mungkin kalau tulisan saya selanjutnya ya seperti motivasi seperti itu. Tapi Mbak Ari
juga mengarah ke non fiksi begitu, mempersiapkan diri untuk menulis non fiksi? Untuk fiksi. Untuk fiksi? Ada keinginan. Ada keinginan. Cuman daya dorongnya tuh ke non fiksi terus. Gitu ya Mbak. Iya. Saat ini Mbak Ari sedang mempersiapkan untuk tulisan apa? Saat ini saya ingin menulis smart mom. Seorang ibu yang cerdas, mengatur rumah tangga, mengatur anaknya, dan yang berkarir. Oke. Kita akan lanjutkan tentang smart mom gitu ya, bagaimana Mbak Ari menyiapkan itu dan bagaimana Mbak Ari riset. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, nikmatnya menulis itu adalah lebih terasa apabila yang kita tulis menjadi inspirasi untuk orang lain. Dan saat ini Mbak Ari Kurnia sedang mempersiapkan diri untuk menulis tentang bagaimana menjadi ibu yang pintar. Ya. Begitu ya Mbak? Ya. Mbak, kenapa sih memilih menjadi topiknya itu? Karena ibu itu fondasi keluarga ya. Kalau ibunya pintar kan insya Allah nanti keluarganya juga lebih terarah. Kalau ibunya tahu mengatur keuangan keluarga, juga keluarga itu dari segi keuangan juga akan sehat. Kalau tahu cara belajar anak yang baik, anaknya juga insya Allah pintar juga gitu. Jadi ya kalau bisa ibu-ibu tuh smart semua gitu, biar semuanya terarah, semuanya jadi maksimal dan optimal seperti itu. Itu keinginan Mbak Ari. Iya. Nah, sementara menjadi penulis yang bisa menuangkan tulisan itu menjadi inspirasi banyak orang perlu riset. Nah, bagaimana Mbak Ari risetnya tuh lewat siapa? Saya suka mengamati, berbincang, terus kemudian juga pengalaman diri, juga baca seperti itu. Kemudian saya kumpulkan, saya rangkum, terus menjadi sebuah bahan tulisan seperti itu saja. Khusus untuk tulisan Smart Mom, gitu ya. Riset yang Mbak Ari lakukan apa? Saya cenderung ke pengalaman pribadi saja sama pengalaman teman-teman saja. Jadi dari pengalaman mereka pun kalau kita kembangkan bisa jadi bahan tulisan yang banyak sekali seperti itu. Nah, Mbak Ari mengumpulkan data-data itu gitu dari hasil diskusi, dari hasil teman curhat, gitu ya. Itu Mbak Ari tulis semuanya. Artinya begini, satu hari mungkin Mbak Ari, apakah Mbak Ari selalu membawa notes kecil dan tulisan? Jadi ya ada. Saya bawa suka nulis-nulis di kertas terus saya kumpulin gitu. Kalau lagi pas iseng nih buka-buka gitu. Terus kalau udah mengendap di pikiran kan ketika kita menulis dia akan keluar sendiri seperti itu. Kita ambil intisarinya aja. Nanti akan itu caranya ya, Mbak. Nah, anaknya Mbak Ari sekarang usia berapa? Usia 10 sama 7. 10 dan 7. Dan itu pastinya usia di mana sudah bisa menulis. Iya. Mbak Ari mengarahkan juga mereka untuk bisa mengikuti jejak Mbak Ari. Iya, karena menulis itu kan bisa dilakukan siapa saja. Biarpun dia dokter mau pilot, pasti bisa menulis, waktunya bisa diatur. Dan saya mengarahkannya dari menyuruh mereka menyukai membaca dulu. Sama seperti waktu ibunya Mbak Ari membudayakan membaca di keluarga. Jadi gitu ya? kalau saya target, Mas Rijal sehari 4 lembar ya, nanti mama pulang kerja ceritain ke mama isinya apa gitu kan. Kalau mereka baca kan pasti tahu ceritanya, kalau enggak, wah belum baca, saya suruh kayak gitu. Berarti selain memudahkan membaca, Mbak Ari juga memudahkan untuk mereka bercerita. Iya, gitu karena kan? dari bacaan mereka bercerita lagi. Nah, sahabat Zakat TV, rupanya Mbak Ari ini juga punya akhirnya menemukan formulanya ya Mbak. Iya. Jadi kalau dulu mungkin ibu hanya memberikan keleluasaan untuk membaca gitu ya dengan dengan bacaan-bacaan yang berbeda antara Mbak Ari dengan kakak dan adik. Kalau sekarang Mbak Ari justru memberikan arahan mereka untuk menceritakan kembali apa yang dibaca. Langsung saya tekankan pokoknya harus baca. Kalau nggak baca nggak akan tahu apa-apa. Kurangin lihat TV, kurangin main PS, saya tekankan gitu. Nah, sementara saat anak-anak ini sekarang usia 7 dan 10 itu di mana rasa bermain mereka kan tinggi sekali, Mbak. Tetap ada waktu bermain, saya seimbangkan. Tapi ya baca harus gitu.
harus dibudayakan, kalau enggak kalah sama gadget-gadget itu. Gitu ya Mbak? Iya. Tapi kan sebenarnya Mbak Ari juga menemukan ide, Mbak Ari menemukan peluang, justru itu juga dari internet. Iya, cuman dosisnya kan jangan sampai overdosis kalau main seperti itu. Nah, terus bagaimana mereka menggunakan fasilitas internet? Mbak Ari juga memberikan Kalau internet ruang masih untuk saya, mereka? iya saya pantau, masih saya pantau. Mau cari apa, ayo sama mama kita lihat bareng gitu. Main game juga saya kasih, boleh main game internet, tapi waktunya segini ya, 1 jam ya, nggak boleh lebih gitu. Ada waktu dalam sehari. Kalau tadi kan anak-anak ditargetkan sehari sekian lembar ya nak, gitu. Nanti ceritakan lagi ke bunda gitu. Nah, kalau untuk internet, Internet, biasanya kalau ada pelajaran yang nggak ngerti, baru mereka browsing seperti itu. mereka mencari itu ya. Gitu. Kan sekarang pelajaran berat ya, harus nyarinya di internet, nggak kayak Mereka zaman sudah dulu. punya akun Facebook, Belum saya kasih. belum diizinkan ya Mbak. Gitu. Jadi Mbak Ari itu juga melihat rambu-rambu itu juga Mbak Ari perhatikan. Iya, karena kalau anak sekali salah dan nggak dibenerin, nanti akan salah selamanya. Jadi kalau melenceng dikit kita lurusin lagi. Prinsipnya kan seperti itu. Mbak Ari, banyak orang tua yang agak keliru untuk menyikapi anaknya. Kadang anaknya agak atraktif sedikit, mereka sudah bilang itu nakal. Padahal itu sebenarnya dalam bentuk mereka menyalurkan kreativitas mereka kan, Iya, gitu. karena mereka belum dewasa, masih masa anak-anak, jadi belum tahu yang dilakukannya itu salah. Padahal sebenarnya dorongan dari hati, kayak seperti ini anak saya nih yang cowok ini kan sukanya main tembak-tembakan terus, sukanya ngutak-ngatik yang pipa lah, yang kandang burung lah. Saya melihatnya sepertinya kotor ya rumah ya, tapi saya melihatnya oh anak ini suka sama burung, sama hewan. Anak ini cenderung ke teknik. Anak ini memang keras kemauannya. Ya saya memandangnya dari situ, tidak menganggap itu suatu kenakalan. Tapi saya mencoba memahami nanti ketika mereka besar, saya mengarahkan sesuai passion mereka ketika kecil, karena itu yang aslinya mereka, bawaan lahir ya itu. Ya gitu. itu sama seperti Mbak Ari yang akhirnya juga tadinya senang membaca, terus jadi menulis dan akhirnya sekarang menjadi penulis. Iya. Gitu. Balik lagi kepada hobi menulis ya Mbak. Dan sekarang Mbak Ari akhirnya menjadi seorang penulis beneran gitu ya. Gitu, dan Mbak Ari bisa membuktikan bahwa itu bisa. Gitu. Iya. Nah, anak-anak ini sekarang selain membaca dan bisa bercerita, dia juga sudah mulai menulis. Masih belum karena cowok ya mungkin ya. Oh, dua-duanya kurang laki-laki. telaten, jadi saya masih pushnya dari baca dulu aja sama bercerita dulu, bertahap. Gitu. Iya. Nah Mbak Ari kan sekarang sudah menikmati sekali menjadi penulis. Dan itu juga Mbak Ari menikmati itu menjadi bisnis sendiri untuk Mbak Ari. Ya, sekarang saya tergabung juga di jasa penulis artikel. Jadi setiap hari ada artikel yang harus saya tulis. Misalnya lewat agensi juga, itu udah jadi salah satu bisnis online juga sebenarnya. Artikel itu akan dimuat di mana Mbak? Di web. Di web. Dari Gitu, di web pemesan. khusus. Iya, Gitu. jadi pemesan. Nah, Mbak Ari kan sudah punya, berarti Mbak Ari sudah meningkatkan diri dan akhirnya Mbak Ari dipercaya orang yang mencari Mbak Ari sekarang. Ya, alhamdulillah. Nah, Mbak Ari sendiri aktivitas di dalam komunitas ibu-ibu doyan nulis ini juga masih Masih, saya kebetulan mengisi kelas bisnis tiap Kamis malam, jam 8 malam bersama beberapa teman. Jadi kita sharing bisnis di situ, diskusi sama anggota komunitas ibu-ibu doyan nulis tersebut tentang bisnis. Juga ada ibu-ibu doyan bisnis, jadi perkumpulan ibu-ibu yang berbisnis semua, terus sharing tentang ilmu bisnis, seperti itu. Tapi Mbak Ari juga jadi instruktur untuk menulis. Ya, saya sebagai pemegangnya, IDB-nya dipercaya sama, kan satu IDB sama IDN satu grup. Jadi saya megang IDB. Ibu-ibu doyan nulis dengan Ibu-ibu doyan bisnis. doyan bisnis itu menjadi satu. Nah Mbak, awalnya kan Mbak Ari kan nggak tahu pakemnya. Kayak tadi waktu bilang online bikin outline itu sebenarnya adalah reka-reka Mbak Ari sendiri, gitu ya. Tapi sekarang Mbak Ari harus mengajar. Iya. Setidaknya kan metodenya Mbak Ari juga harus sesuai kan? Iya. Jadi sistemnya saya belajar otodidak, juga belajar dari buku, dan prinsipnya ATM saja, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi ilmu itu tidak plek seperti itu, tapi kita modifikasikan dengan style kita gitu. Lagi pula kan menulis itu style tiap orang ya, meskipun ilmunya plek seperti ini, di tangan si A si B tidak akan sama hasilnya, seperti itu. Jadi bebas aja gitu menuangkan dalam tulisan. Iya, jadi nggak ada pakemnya, saya bilang ya sesuai hati nurani aja. Ya memang ada pakem, ada maksudnya nggak boleh sarang, boleh begini-begini. Tapi masih banyak orang tidak berani untuk menulis karena ragu-ragu. Mungkin aduh tulisanku nanti bahasanya gimana gitu. Ada tips nggak Mbak untuk sahabat Tipsnya Zakat TV? mulai saja menulis, membaca dan membaca gitu, mencoba dan mencoba.
Kalau nggak menulis ya kapan mulainya, kalau nggak membaca ya apa yang ditulis gitu kan. Pokoknya jangan takut untuk memulai gitu aja. Jadi resepnya sederhana, membaca Dan seiring dengan menulis. Iya, Karena itu harus membaca banget. adalah bahan bakar untuk menulis. Iya banget. Terima kasih banyak ya Mbak Ari Iya. sudah berbagi dengan kami di Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, bagaimana setelah kita mendengar pembicaraan kita, ngobrol ringan kita dengan Mbak Ari tentang menulis, apakah Anda semua juga sudah semakin cinta dengan menulis? Karena menulis adalah sesuatu yang menjadi semakin indah kalau kita bisa mengabadikan ilmu, tapi juga menjadi proses refleksi dari diri sendiri. Terima kasih telah bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Kita akan berjumpa kembali di episode mendatang dengan tamu muslimah kita lainnya yang inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak. Ya.